Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, Bapak Muhammad Qadri Alfairus. Pada kesempatan ini, saya Debbie Arahel Ipatiola, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Akuntansi S1 Angkatan 2023 dengan NIM 230901500009 akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya perhatian dunia bisnis terhadap praktik keberlanjutan, yang dimana perusahaan itu tidak lagi dinilai dari kemampuan penghasilan dari keuntungan, tetapi juga bagaimana mereka berkontribusi terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Konsep ini tertuang di dalam Corporate Social Responsibility, yang dimana menurut WBCSD itu merupakan komitmen perusahaan untuk beroperasi secara etis, memberikan manfaat bagi karyawan, masyarakat, dan bahkan lingkungan sekitarnya. Sektor food and beverage ini dipilih karena sifat industrinya yang sangat dekat dengan kehidupan konsumen dan memiliki dampak besar terhadap kesehatan masyarakat maupun kelestarian lingkungannya. Di sisi lain, penelitian sebelumnya itu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Beberapa peneliti itu menemukan bahwa CSR itu berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sementara sebagian penelitian lainnya menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan. Nah, tidak adanya konsisten dalam penelitian ini menunjukkan adanya research gap, yang mana menjadi alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan kembali dengan data terbaru periode 2020 dan juga hingga 2024. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama, yakni pertama, apakah CSR ini berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan? Dan yang kedua, indikator CSR manakah yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kinerja keuangan? Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara CSR dan profitabilitas perusahaan, serta mengidentifikasi aspek CSR yang paling berperan dalam meningkatkan kinerja keuangan. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur tentang hubungan CSR dan profitabilitas khususnya di sektor F&B. Nah, secara praktisnya, penelitian ini diharapkan membantu perusahaan dalam merancang program CSR yang lebih efektif lagi, serta membantu investor dalam mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam pengambilan keputusan investasinya. Masuk ke dalam landasan teori, penelitian ini didasarkan pada dua teori utama, yaitu stakeholder theory dan legitimasi theory. Stakeholder theory itu menjelaskan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kepentingan pemegang saham, tetapi juga bergantung pada bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan dan ekspektasi seluruh pihak yang terkait dengan operasionalnya, mulai dari karyawannya, konsumen, pemasok, pemerintah, hingga masyarakat. Pelaksanaan CSR dipandang sebagai cara perusahaan untuk menjaga hubungan baik dengan stakeholder, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan, loyalitas, dan citra perusahaan. Nah, sementara itu, dalam teori legitimasi theory, penjelasan bahwa perusahaan itu berupaya memperoleh legitimasi atau mungkin penerimaan sosial dengan menunjukkan bahwa aktivitas operasionalnya mereka itu sesuai dengan norma dan nilai masyarakat. Dengan demikian, CSR itu menjadi alat yang strategis untuk mempertahankan legitimasi, terutama pada sektor F&B yang rentan sekali terhadap isu lingkungan, keselamatan pangan, dan bahkan kesehatan konsumen. Nah, masuk ke dalam konsep CSR, dalam penelitian ini mengacu pada pedoman GRI yang menilai pengungkapan CSR itu melalui tiga aspek, yaitu aspek utamanya ekonomi, sosial, dan juga aspek lingkungan.
Pengukuran CSR dilakukan menggunakan Corporate Social Responsibility Disclosure Index, yaitu tentang perbandingan antara jumlah item CSR yang diungkapkan perusahaan dengan total jumlah item yang seharusnya diungkapkan. Semakin tinggi hasil dari Responsibility Disclosure Index ini, semakin tinggi juga komitmen perusahaan terhadap praktik keberlanjutan. Untuk di dalam konsep kinerja keuangannya, dalam penelitian ini diukur menggunakan 3 rasio profitabilitas, yaitu Return on Asset atau ROA, terus yang kedua Return on Equity atau ROE, dan NPM atau Net Profit Margin. Nah, ketiga rasio ini dipilih karena mampu menunjukkan efektivitas, efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dan aset, serta modal dan penjualannya. Nah, di sini, selain itu, di dalam penelitian terdahulu yang telah dianalisis, ditunjukkan adanya variasi hasil. Dalam proposal telah saya kumpulkan 15 penelitian terdahulu. Namun di dalam PPT ini, saya hanya melampirkan 3 saja sebagai sampel. Nah, beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Setianto dan Gretsch tahun 2023 dan juga Butar tahun 2024 itu menemukan bahwa CSR itu memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun di sisi lain, penelitian yang dipublish oleh Jurnal Mahasiswa Stiesia di tahun 2022 itu menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan. Nah, perbedaan ini menunjukkan perlunya adanya kajian lanjutan, khususnya menggunakan data terbaru setelah pandemi untuk memperoleh hasil yang lebih relevan dengan kondisi industri saat ini. Berdasarkan teori dan juga penelitian terdahulu, hipotesis yang dapat diajukan adalah CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan asumsi bahwa perusahaan yang memiliki pengungkapan CSR yang lebih baik cenderung memiliki profitabilitas yang lebih tinggi pula. Masuk ke dalam metodologi penelitian. Penelitian ini itu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif verifikatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan tingkat pengungkapan CSR dan juga kinerja keuangan perusahaan sektor F&B, sementara pendekatan verifikatif digunakan untuk menguji secara statistik pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Periode penelitian mencakup dari tahun 2020 hingga tahun 2024, agar hasil yang diperoleh mencerminkan kondisi terbaru dan juga perubahan pasca pandemi. Nah, untuk populasi penelitian terdiri dari 20 perusahaan sektor F&B yang terdaftar di BEI, namun karena tidak semua perusahaan memiliki data yang lengkap, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tersebut mencakup perusahaan harus memiliki laporan tahunan yang lengkap, laporan keberlanjutan atau pengungkapan CSR yang memadai, serta resiko keuangan selama 5 tahun itu juga lengkap. Nah, dengan kriteria ini, perusahaan yang tidak memiliki data lengkap secara otomatis tidak disertakan dalam sampel, sehingga jumlah sampel yang itu dapat berkurang. Hal ini wajar karena purposive sampling kan itu adalah untuk menunjukkan kualitas kelengkapan data. Untuk di teknik analisis data, variabel dalam penelitian ini terdiri dari CSR sebagai variabel independen dan kinerja keuangan sebagai variabel dependennya. Terus pengukuran CSR itu menggunakan CSR Disclosure Index berdasarkan pedoman GRI, sedangkan kinerja keuangan diukur menggunakan ROA, ROE, dan MPM. Teknik analisis data dilakukan menggunakan SPSS melalui beberapa tahap, yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda. Nah, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas dan juga multikolinearitas untuk memastikan bahwa model regresi itu memenuhi kriteria best linear unbiased estimator. Nah, selanjutnya untuk uji T dan uji F itu digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial dan simultan, sedangkan koefisien determinasi
digunakan untuk mengukur seberapa besar CSR mampu menjelaskan variasi kinerja keuangan. Nah, melalui metodologi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan bukti empiris apakah CSR itu benar-benar berpengaruh pada kinerja keuangan. Um, Hasil penelitian nantinya itu akan memberikan kontribusi bagi perusahaan dalam memperkuat program CSR yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan, tetapi juga efektif dalam meningkatkan profitabilitas. Nah, mungkin itu saja pemaparan proposal penelitian saya yang mencakup bab 1 hingga bab 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.